Karena sudut pandang juga menentukan pola pikir, sudut pandang juga menentukan sikap. Mau bagaimana kita menghadapi masalah, sudut pandang dari mana yang kita bawa atau yang akan kita pikirkan. Kami mengerjakan bak besi, bak kayu, bak aluminium, atau mau pesan yang lain. Prestasi atau pencapaian terbaik dari almarhum abah saya pernah juga di masa jayanya, di masa kakak saya di generasi kedua tepatnya juga pernah ada di masa jayanya. Sekarang tugas saya di generasi ketiga untuk membangkitkan kembali kepada masa jayanya. Jadi memang tugas saya di generasi ketiga ini untuk mengembalikan baik itu kepercayaan customer, baik itu kualitasnya tetap harus dijaga, baik itu hubungan saya dengan para karyawan. Titik terendah dalam hidup. Kalau menurut saya pribadi tidak ada yang namanya titik terendah. Kita semua berada di atas. Karena sudut pandang juga menentukan pola pikir. Sudut pandang juga menentukan sikap. Mau bagaimana kita menghadapi masalah, sudut pandang dari mana yang kita bawa atau yang akan kita pikirkan. Kita bertanya tentang masalah A, mungkin kita teliti dalam melihat sudut pandang ataupun kurang bahan bahasan, akhirnya kita salah menentukan langkah. Jadi sudut pandang yang sangat menentukan kita untuk menjadi berhasil atau tidaknya di sebuah pemecahan masalah. Kalau dari segi ekonomi memang dari segi ekonomi dan dari segi dunia, saya mohon maaf, saya tidak bisa mengatakan pasti setiap orang ada di titik terendah. Cuman masalah itu saya tidak mau. Bagi saya hanya masalah dunia. Yang nantinya ada, yang nantinya juga tidak ada. Dari sudut pandang saya sendiri, saya percaya kita umat yang beriman, kita punya yang maha kaya dan maha bijaksana. Pasti ketika kita membutuhkan akan diberi. Ketika kita menginginkan baik untuk kita, pasti dikasih. Strategi pemasaran yang kita lakukan, yang kami lakukan ini memang mungkin ya juga terlambat, ada juga atau juga tidak mengikuti zaman gitu, seperti sosial media. Kita lagi di sosial media, kita gencari lagi sosial media, kita hubungi lagi beliau-beliau yang mungkin pernah ada terluka dengan nama Gunung Mas ataupun bagaimana. Ya, otomatis memang nama yang begini harum pasti tetap ada buruknya. Dari gemburan-gemburan pemasaran yang kita lakukan selama ini memang alhamdulillah, meskipun ada hasil atau tidak ada hasil, bagi saya tetap alhamdulillah aja dulu, lalu bismillah. Saya alhamdulillah aja dulu, saya menerima apa yang Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan berikan, dan saya memaksimalkan apa yang sudah diberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillah aja dulu. Belum tentu ketika bismillah ini jadi baik, tapi ketika setelah bismillah kita adalah awal yang baik. Cuman bagi saya memang saya alhamdulillah aja dulu. Saya mensyukuri apa yang diberikan, apa yang Ia berikan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan kasih kesempatan sama saya. Tapi setelah saya diberi kesempatan, saya harus maksimal dalam arti menjadi baik. Bukan niat yang buruk dengan cara yang baik, tapi niat yang baik dengan cara yang baik, supaya kita selalu dapat berkah. Kalau customer, kita dapatkan dari beliau-beliau yang masih percaya, masih mempercayakan kualitas produk ke kita, dan kita menghubungi beliau kembali. Kebanyakan memang dari customer lama, dari almarhum abah, mungkin sudah terjalin hubungan dengan baik,
Lalu di generasi kedua terjalin hubungan dengan baik, kita lagi mencoba untuk menghubungi beliau-beliau lagi. Dan semoga itu memang tetap beliau percaya sama kita, karena memang kita tidak ada niatan yang buruk. Kita bikin kerajinan beduk masjid, kita bikin meuler interior rumah, kita bikin apa aja yang kita bisa kerjakan tentang itu kayu ataupun besi. Kita juga bikin kemarin sempat ada customer yang minta untuk wahana wisata seperti mobil-mobilan, food truck, dan lain-lain. Yang pasti saya memaksimalkan kesempatan. Apa yang saya harus berikan, saya memberikan kepada mereka-mereka yang membantu saya. Dan saya harus tetap manfaat bagi orang banyak. Jadi dari pengerjaan pembuatan suatu bak truk kita ada step-stepnya. Dari pengadaan bahan baku, pertama kita potong sesuai ukuran, kita rakit dari rangka, kita olah bahannya semuanya seperti kayu, kita maksimalkan apa yang menjadi standar kita dari dulu sampai sekarang. Yang standar ini memang benar-benar tidak boleh melenceng. Dari SOP itu tidak boleh sedikit pun kurang. Setelah itu kita rakit bareng, mulai dari kayu, rangka besi ke kayu, pengecatan, bahan baku semuanya harus kita pakai yang benar-benar kualitas supaya hasilnya tetap maksimal. Pengerjaannya kita maksimal 3 minggu untuk pengerjaan bak truknya sendiri. Kita total karyawan 42, dan itu mudah-mudahan saya bisa memuliakan mereka. Itu tujuan saya. Kami mengerjakan bak besi, bak kayu, bak aluminium, atau mau pesan yang lain, bisa. Kita bisa semua sekarang. Karena kita nggak mungkin nggak bisa. Kita pasti bisa semuanya. Orang yang paling berjasa, yang pertama orang tua, yang kedua keluarga besar, keluarga kecil, istri saya yang selalu mendukung kondisi apapun. Ya bisa dibilang sulit juga sulit, enggak juga enggak. Saya bilang sulit karena memang duniawi, saya bilang enggak karena saya bisa menikmati. Momen terbaik ketika saya dengan almarhum Abah kita bercanda kosong. Kita seperti teman yang saya tetap menjunjung tinggi, beliau adalah orang tua saya tetap menghormati dengan komunikasi yang baik. Saya akhirnya kita setiap pagi ngopi, setiap sholat subuh, beliau setelah sholat subuh pasti nyiapin kukusan cemilannya beliau lah, entah itu singkong, entah itu apa, beliau pasti suka seperti itu. Sedangkan saya setelah sholat subuh, saya turun, saya sudah bikin kopi juga. Akhirnya kita berdua ngobrol kosong tentang apa yang akan kita lakukan nanti, apa yang kita lakukan kemarin, kita mengevaluasi begini. Cuman memang tidak nuntut kemungkinan kita bertengkar, kita berdebat itu ya saya kira juga bumbu dari sebuah keluarga. Cuman kita harus sama-sama menerima bahwa ya memang beginilah, itu momen terbaik bagi saya. Ketika almarhum sudah tiada, ya sedikit merindukan momen tersebut. Rahasia tips untuk mencapai kesuksesan, menurut saya tetap harus niat dan caranya tetap di jalan yang benar. Niat dan cara, bukan sekedar niat saja, caranya yang salah. Bukan sekedar caranya saja, tapi niat yang salah. Tapi memang harus benar-benar niat dan caranya tetap di jalur yang benar. Apa yang kita cari? Ridho ilahi. Jalan menuju ke sana bagaimana? Kita harus tetap berada di jalurnya kan? Kita tidak mungkin bisa berhasil tanpa persetujuan Tuhan. Kita tidak mungkin gagal tanpa persetujuan Tuhan. Semuanya sudah benar. Karena gagal juga belum tentu buruk, berhasil juga belum tentu baik. Keinginan yang belum tercapai banyak banget, Mas. Karena saya manusia biasa.
kita juga manusia, sama seperti yang lain. Keinginannya banyak banget, berhasil dunia akhirat, sukses dunia akhirat, itu aja sudah mewakili banyak keinginan sukses dunia akhirat. Ya, alhamdulillah, pesan-pesan untuk rekan-rekan atau saudara-saudara pengusaha muda yang lain atau pengusaha senior, jangan pernah tidak belajar. Kita harus tetap berdampingan, kita harus tetap kerjasama, kita harus tetap menjadi partner, bukan kita yang harus saling menjatuhkan, tapi kita harus saling kerjasama, asalkan jangan menjadi serakah. Salah satu hal untuk menjadi seorang yang gagal adalah step berikutnya serakah. Nafsu, serakah, kita tidak akan pernah, atau mungkin kita akan diketemukan dengan kegagalan. Kalau pengen menjadi orang yang gagal, monggo jadi orang yang serakah aja dulu. Saya Gunawan Adi Mulyo, penerus generasi ketiga dari Gunung Mas Aneka Karya, mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang sudah menginspirasi banyak orang, yang sudah manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan acara ini selalu diberkahi, selalu banyak tips ataupun motivasi lain dari para rekan-rekan pengusaha, rekan-rekan yang lain yang bisa menjadi narasumber, yang mana harus jadi selalu manfaat bagi banyak orang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.